Ya baik teman-teman, dari narasumber yang pertama tadi kita berbicara jauh ya bersama Wak Bongkeng. Semoga tadi ada hal-hal yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah, sama-sama yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda dalam kurun waktu hampir 1 tahun ini. Tentunya kita selaku penggiat alam yang melekat dengan jiwa petualangan semakin rindu untuk berkegiatan. Nah, kami menghadirkan secara langsung dalam talkshow ini sosok narasumber yang mewakili Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) untuk dapat memberikan tips-tips nih agar dapat tetap melaksanakan kegiatan petualangan dengan aman dan nyaman meskipun dalam situasi pandemi. Saya perkenalkan Kang Adi Seno Sosro Mulyono selaku Dewan Penasihat APGI. Selamat siang Kang Adi. Selamat siang. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran Kang Adi. Gimana Kang Adi, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih Kang Adi? Saya di rumah saja, sama seperti Kang Bongkeng, saya terjebak. Terjebak di mana? Iya. Sudah lansia, jadi rentan terhadap COVID. Dan Alhamdulillah saya penyintas COVID. Desember kemarin saya COVID. Ya semoga lekas sembuh ya Kang Adi dan hasil tesnya bisa menyatakan negatif dan kembali bisa beraktivitas seperti semula. Ya. Alhamdulillah sudah. Oh ya Kang Adi, ini Om Adi. Om Adi, ini berbicara tema kita nih, bicara berkegiatan di alam bebas. Seperti yang sudah saya sampaikan Om, mengingat APGI turut serta merumuskan protokol kesehatan dalam kegiatan petualangan, sebenarnya bagaimana sih penerapan protokol kesehatan saat berkegiatan di alam bebas, khususnya mendaki gunung? Gimana Om? Ya, terima kasih. Kalau teman-teman yang offline bisa dengar juga ya? Iya bisa Om. Jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan lainnya, yaitu kita harus pakai masker, jaga jarak, kemudian kita cuci tangan dan melakukan disinfektan terhadap peralatan yang kita pakai, karena dalam berkegiatan kita butuh banyak peralatan seperti tenda, ransel, alat masak, jadi itu semua didisinfektan supaya tidak menularkan COVID. Kurang lebihnya itu yang utama. Kemudian sebenarnya kan kalau kita berkegiatan bukan hanya kita sendiri yang berkegiatan, tetapi juga melalui pos pendakian kita akan belanja makanan di restoran. Jadi seluruh ini semua harus juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini yang APGI upayakan, karena APGI sendiri secara de facto hanya bisa mengatur para pemandunya. Tapi kalau hanya pemandunya yang tertib, peserta pendakiannya tidak tertib, itu tidak akan juga berhasil prokesnya gitu. Protokol kesehatannya tidak akan mencapai tujuannya, yaitu mencegah penyebaran COVID ya. Kalau kita belanja makanan di tempat yang juga tidak melaksanakan protokol kesehatan juga akan terjadi sama. Begitu kita masuk ke wilayah pendakian yang masyarakatnya di sekitar situ juga tidak melaksanakan juga sama. Jadi APGI waktu itu berusaha untuk mendorong protokol kesehatan pendakian ini diadaptasi oleh ya tentunya yang bisa mencakup semua pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah dari November sampai September itu ada kerjasama dan hasilnya protokol kesehatan untuk pendakian yang mencakup semua. Ya Om Adi,
Mungkin bisa lebih diceritakan Om mengenai seberapa pentingnya berbicara protokol kesehatan ini dan regulasi yang mengatur bahwa protokol kesehatan ini wajib diterapkan. Oke, suara saya tidak terhambat Ya ya? jelas Om di sana. Jadi sebenarnya sudah ada dokumennya mengenai protokol kesehatan pendakiannya, dan teman-teman itu bisa mengambilnya dari websitenya Kementerian Parekraf ya. Jadi mungkin panitia bisa membantu share juga karena dokumen protokol itu sudah juga dibagikan oleh APGI ke DPD Lampung ke seluruh daerah, jadi itu bisa di copy, bisa di download juga dari websitenya Kemenparekraf untuk mengetahui lebih dalam. Jadi kalau ditanya legalitas dari dokumen protokol kesehatan untuk pendakian ini didasari dari keputusan Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi dasarnya itu kalau kita sebagai warga negara ya harusnya kita mengikuti juga seluruhnya. Jadi ini bukan hanya bukan hanya didasari dari Kementerian Pariwisata saja, tapi juga didasari dari Kementerian Kesehatan, dan juga seperti kita ketahui banyak sekali wilayah pendakian kita berada di Taman Nasional di bawah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan kalau saya tidak salah kepanjangan. Maaf kalau saya lupa. Jadi itu juga sudah didasari. Sementara KLHK sendiri sudah punya standar nasional Indonesia untuk pengelolaan kawasan Taman Nasional termasuk kawasan pendakian kita. Jadi aturan-aturan ini sudah sesuai dengan di sana. Jadi di dalam protokol kesehatan pendakian itu ada protokol umum yang berlaku untuk bukan hanya pendaki, tapi juga misalnya pemandu, penyedia jasa-jasa pendakian seperti kalau kita butuh makan atau kita sewa tenda, itu semua harus mengikuti protokol itu, termasuk pengelola kawasan pendakian, misalnya itu Taman Nasional, termasuk Balai Taman Nasional juga harus melaksanakannya bagaimana dengan itu. Yang prinsipnya tadi yang saya pertama tadi bilang, yaitu jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, dan mendisinfektan peralatan yang kita gunakan. Jadi prinsip itu dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan dari kegiatan pendakian, termasuk di dalam aturan khususnya berangkat dari rumah menuju pendakian juga sudah mengikuti protokol kesehatan, pulang ke rumah juga mengikuti protokol kesehatan, termasuk di dalamnya misalnya kita sampai rumah, peralatan kita, tenda kita, ransel kita harus kita disinfektan. Jadi ini sudah menyeluruh. Seberapa pentingnya? Tentu sangat penting, karena setiap hari kita bisa dengar berita banyak sekali orang terkena COVID, banyak sekali orang yang sampai fatal karena COVID, terutama angkatan saya yang udah tua-tua begini. Jadi teman-teman pendaki harap juga melaksanakan protokol kesehatan supaya saya masih bisa naik gunung. Ya benar. Ya memang kondisi COVID-19 ini kita selaku pendaki ataupun penggiat alam bebas perlu namanya berhati-hati dan lebih menerapkan protokol kesehatan ya. Itu juga karena untuk kesehatan kita sendiri. Nah Om, bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan sejauh ini? Kalau menurut Om, sudah terlaksana atau belum di setiap baik itu dari stakeholder ataupun tempat-tempat wisata yang lain? Itu tadi yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Kang Bongkeng. Jadi banyak sekali pendaki-pendaki
pendaki kita yang sekarang ini memenuhi kawasan pendaki yang pengetahuannya masih minim. Jadi memang dari Kemenparekraf maupun dari APGI dan di lingkungan APGI lainnya seperti FMI, Federasi Mountaineering Indonesia, dan berbagai klub-klub yang juga sudah memahami, termasuk seperti sekarang ini kan, kita berusaha menyebar pengetahuan protokol kesehatan dalam pandemi COVID ini. Jadi kita harapkan pengetahuan itu tersebar lebih luas, jadi orang lebih tahu tentang itu. Tapi memang itu memang butuh waktu. Di APGI sendiri juga sudah tersedia video-video yang bisa dilihat mengenai protokol kesehatan. Jadi selain infografis, protokol kesehatan yang dipenuhi dengan gambar yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang, terutama kaum muda yang lebih daripada baca lebih senang lihat gambar, atau daripada baca dan lihat gambar, lihat komik lebih senang lihat video. Itu sarana itu semua sudah disiapkan. Yang kita harus bangun adalah tadi kan Kang Bongkeng bilang, selain pengetahuan ada keterampilan dan ada juga sikap, attitude. Sikap apa sih yang kita butuhin untuk mendaki gunung? Sikap yang disiplin, sikap yang curious, kepingin tahu apa perkembangan teknik dari mendaki yang perlu kita pelajari, pengetahuan apa yang perlu kita tambah, itu yang perlu dimiliki oleh seorang pendaki. Nah, sikap ini juga disiplin ini yang kita butuhin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kalau udah tahu mesti pakai masker, ya pakai masker, gitu. Walaupun napasnya berat, ya berusaha tetap, apalagi kalau berada dalam kerumunan. Jadi ada kejadian bulan Desember ketika mulai dibuka taman-taman nasional lagi pada bulan November, itu dilaporkan beberapa kejadian di gunung-gunung kita sampai ribuan orang. Jadi tidak terjadi menjaga jarak, malah terjadi kerumunan. Ini yang harus pelan-pelan kita sama-sama semua saling mengingatkan. Terus juga menerapkan disiplin. Jadi disiplin yang bisa diterapkan adalah begitu kita lihat jumlahnya itu jauh lebih besar dari yang kita perkirakan bahwa terjadi kerumunan, ya kitalah yang menghindar. Kalau misalnya kita sampai nggak enak untuk ngasih tahu orang, ayo jangan ngumpul, ayo kita gitu, karena ya mungkin kita lihat yang ngumpul itu senior-senior kita agak sungkan gitu. Ya, yang kita lakukan adalah kita hindari itu, kita tinggalkan aja, gitu. Kita batalkan mendaki gunung lebih baik kalau misalnya kondisinya tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, para pendakinya tidak mencuci tangan dan disinfektan peralatan mereka. Kalau berbicara seperti ini Om, setelah diterbitkannya pedoman CHSE ya, mungkin teman-teman untuk pedoman CHSE pendakian gunung sudah ditampilkan di layar Zoom. Setelah diterbitkan pedoman CHSE dalam pendakian gunung, nah yang menarik ini Om, ketika di sebuah gunung para pendaki melanggar prokes, dalam hal ini mohon maafnya siapa sih Om yang harus bertanggung jawab atau kasarnya disalahkan? Ini balik ke 3 unsur dari kemampuan kita mendaki, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap, ya, attitude. Kalau keterampilan itu buat pemula paling menarik karena dia belajar sesuatu yang baru, gitu, misalnya cara berjalan, menggunakan sepatu di gunung, membuka tenda, itu keterampilan itu mudah sekali ditularkan, gitu, karena itu menarik ya buat orang yang baru. Kedua, pengetahuan itu yang agak sulit ya, karena pengetahuan itu nggak semua orang kepo gitu, nggak semua orang kepengen banyak tahu, apa yang dia udah tahu dia rasa cukup, biasanya dia puas dengan itu. Kalau hal itu yang harus kita tanamkan, karena
keterampilan itu berasal dari pengetahuan, pengetahuan sendiri itu evolve. Dulu kita nggak ngerti bahwa orang naik gunung mesti pakai masker. Sekarang kita ngerti karena ada pandemi COVID. Padahal dari dulu orang kalau naik gunung di atas 5.000 meter biasa dia pakai masker karena kalau kita nutup bagian mulut, hidung kita dan leher itu bagian dari mencegah panas badan kita lebih cepat keluar gitu, menjaga kita. Jadi kalau kita dengan masker, kalau kita menghirup udara yang dingin di ketinggian 5.000, itu juga membantu untuk menghangatkan udaranya supaya ke dalam kita tidak terjadi hipotermia. Jadi dari dulu kita kalau suka naik gunung, kalau udah tinggi, kalau di Indonesia sekitar 2.000, 3.000 udah dingin, kita biasa pakai masker. Tapi sekarang kita tambah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu evolving. Pengetahuan itu berkembang dan harus selalu kita ini. Nah, sikap itu yang kita harus punya, yang perlu untuk kita jaga, sikap ini yang harus dilatih. Sikap ini umumnya didapat dari pendidikan pencinta alam, itu yang biasanya diajarkan, itu yang tadi Kang Bongkeng sarankan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menanamkan pengetahuan, keterampilan itu bisa tanpa kekerasan. Tapi kalau sikap kadang-kadang memang untuk ngajari disiplin, orang belajarnya baris berbaris di terik matahari siang. Nah, itu yang kadang-kadang para pelatih yang kurang baik menganggap, oh kalau boleh dijemur siang-siang boleh dong ditampar gitu. Kalau dia misalnya lengah, itu yang salah. Jadi attitude, sikap itu yang kita perlu bangun, khususnya untuk kita bisa mencapai protokol kesehatan yang efektif, yaitu mencegah penyebaran COVID. Kalau untuk sanksi para pendaki yang memang melanggar prokes ataupun protokol kesehatan, itu ada nggak sih Om? Sanksi berupa punishment atau contoh kayak misalkan di blok gitu, atau nggak boleh naik gunung yang sama atau bagaimana? Ini memang itu dilakukan oleh Taman Nasional. Jadi yang bisa memberi sanksi kan yang punya kekuasaan. Kalau kita sesama mendaki ya kita nggak bisa. Artinya yang pertama harus jadi dasar kita adalah sikap. Kita disiplin, kita terhadap protokol kesehatan. Kalau Taman Nasional sendiri karena dia mempunyai wilayah, kan dia bisa melakukan itu dan sudah dilakukan. Seperti misalnya orang yang secara ilegal naik ke Rinjani, ketika ketahuan dia di blacklist, ya dia nggak bisa naik. Tapi itu sendiri kan tidak mencegah penyebaran COVID. Kalau tujuan kita kalau tujuan kita mendisiplinkan orang supaya ikut aturan pendaftarannya Taman Nasional, itu mungkin efektif ya. Dengan dia tidak boleh naik, dia tidak akan. Tapi kalau dia naik juga dia sudah COVID, dia udah nyebarin kan. Dengan dia nggak pakai masker, dengan dia. Yang jadi masalah adalah untuk pelanggaran tidak pakai masker, pelanggaran tidak cuci tangan, pelanggaran tidak jaga jarak, itu sulit sekali untuk diterapkan aturannya. Kalau dari pemerintah sendiri yang dilakukan adalah menerbitkan insentif. Jadi bukan memberikan hukuman, tapi menerbitkan daya dorong, yaitu dengan menerbitkan sertifikat Indonesia Care yang disingkat I Do Care, saya peduli gitu. Jadi untuk selain untuk pendakian gunung, protokol kesehatan dikeluarkan juga untuk restoran, termasuk restoran yang kita butuhkan untuk ini, tempat-tempat wisata juga, misalnya penginapan, hotel itu ada sertifikasinya itu. Kebetulan saya sendiri auditor untuk CHSE itu. Jadi tempat-tempat seperti itu dinilai apakah sudah sesuai protokol kesehatan. Kalau sudah sesuai, diberikan sertifikasi Indonesia Care, di mana mereka boleh nempel stiker I Do Care itu. Jadi orang tahu, oh kalau lembaga ini ada I Do Care-nya, kalau Basecamp ini ada I Do Care-nya,
berarti dia mengelolanya sudah protokol kesehatan. Dia nyewain tenda, dia nyewain kompor, semua sudah didisinfektan dalam pengertian gitu. Terus dia juga menyewakannya tenda hanya boleh digunakan setengahnya. Tenda buat berdua hanya boleh dipakai satu orang, tenda buat berempat hanya boleh dipakai dua orang. Itu yang dilakukan. Jadi sementara ini kita bisa melakukan adalah memberikan dorongan, insentif kepada mereka yang sudah disiplin protokol kesehatan. Ya, mungkin ini ada sambil menunggu pertanyaan ya Om ya. Mungkin ada dari Om berupa bentuk pesan seperti tips and trick ya yang ingin disampaikan untuk para pendaki agar tetap dapat menjalankan rutinitas pendakian secara aman dan nyaman. Menurut Om gimana? Ya, di masa pandemi ini nomor satu hindari kerumunan. Kalau Anda daftar ke Taman Nasional dan tahu bahwa jumlahnya sudah hampir mencapai maksimal, pilih hari yang lain gitu. Jadi lebih baik menghindar daripada memaksakan untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, ketika mau berangkat atau sudah pulang, disinfektan seluruh peralatannya. Jadi disemprot dengan disinfektan. Itu tentunya kita jadi khawatir ya, apalagi alat-alat kita dikasih bahan kimia yang lain. Tapi kan lebih baik alat-alat itu cepat rusak daripada kita yang cepat rusak gitu. Kalau kita kena COVID, kita akan cepat rusak. Yang ketiga ya kita sendiri harus rajin cuci tangan. Juga ketika berkegiatan kita pakai masker. Saya sendiri berpengalaman mendaki di masa COVID ya, ada kesulitannya ketika berpapasan atau menyusul pendaki lain, dengan sendirinya kita terpapar kepada jarak yang terlalu dekat. Tapi itu sebenarnya masih bisa kita lakukan dengan kita lebih bersabar. Kalau kita nggak kuat nyusul orang yang di depan kita, ya kita jaga jarak, tetap berada di belakangnya dengan jarak yang cukup jauh. Kalau ada orang yang mau nyusul kita minggir ke luar trek sedikit supaya mereka bisa lewat. Jadi pesan saya intinya adalah attitude-nya disiplin. Pengetahuannya yang 4 hal itu, protokol kesehatan 4 hal itu kita tahu, habis itu kita disiplin melaksanakan itu. Nah ini Om ada polling pertanyaan dari Rahma Fitri Nur. Yang pertanyaannya, bagaimana menyikapi kekeliruan yang masih banyak terjadi pada para pendaki di Indonesia yang menganggap enteng gunung di Indonesia termasuk wilayah tropis sehingga lalai dengan peralatan dan juga kondisi fisik maupun mental ketika mendaki. Gimana Om? Ya, itu lebih ke domainnya Kang Bongkeng ya. Jadi ya kekurangan pengetahuan itu sebenarnya di sekarang ini sekaligus promosi APGI ya. Jadi orang itu memiliki kemampuan untuk mendaki harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kan. Kalau dia sikapnya lemah, cepat nyerah, nggak mungkin dia bisa mencapai puncak. Pasti dia gue berhenti sini aja dulu, gue istirahat, nggak nyampe puncak, makanan habis, dia mesti pulang gitu kan ya. Nah, semua ini didapat dari pendidikan. Kalau kita nih anak-anak zaman sekarang kan senangnya belajarnya dari YouTube, dari apa? Di YouTube itu paling sering kalau itu keterampilan yang membutuhkan latihan berkali-kali lebih dari 10 kali, selalu disampaikan bahwa jangan mencoba ini tanpa ada pelatih yang melatih gitu. Jadi itu sebenarnya pengingat kita bahwa kita mau dapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu sebaiknya melalui pendidikan. Tapi zaman sekarang pendidikan itu sudah terdistrupsi oleh adanya pengetahuan ada di mana-mana, ada di internet, kita bisa ambil. Nah, harus ingat, untuk orang bisa terampil itu ada pengulangan berkali-kali. Jadi orang bisa bersepeda tuh
nggak bisa satu kali lihat gambar atau video orang main sepeda terus coba terus dia jalan. Ya. Dia harus melatih ototnya supaya ototnya itu mendapatkan engram, yaitu muscle memory. Kalau muscle memorinya udah dipunya dan muscle memorinya tidak salah, ya dia melakukannya itu dengan baik, ingatan otot kita itu akan menjadikan kita setiap kali ada sepeda paling butuh penyesuaian sebentar terus kita bisa bersepeda seperti misalnya 10 tahun lalu kita bersepeda gitu. Itu yang harus diingat. Jadi pengetahuan itu, keterampilan itu semua nggak mudah didapat. Nah kalau sekarang, kalau dalam pendakian gunung, ya itu kita punya pilihan lain. Kalau kita pengetahuannya tidak lengkap, keterampilannya kita kurang, kita bisa menggunakan pemandu untuk membawa kita. Ya, tapi ingat pemandu itu bukan instruktur, bukan pelatih. Pemandu itu punya kewajiban hospitality, melayani. Jadi kalau kita mentalnya lemah, nyerah-nyerah terus, pemandunya juga nggak bisa gendong kita sampai ke puncak. Ya, itulah dari diri kita tetap harus ada attitude untuk bahwa saya mau mendaki, saya mau belajar pengetahuan, saya mau belajar keterampilannya. Kalau gunungnya seperti Kartens, di mana butuh panjat tebing, kalau kamu sama sekali nggak punya keterampilan panjat tebing, dibawa oleh pemandu sejago apapun nggak akan nyampe. Gitu. Jadi sekarang ini mungkin sebagai substitusi dari pendidikan yang mendalam, yang berkepanjangan, kita bisa memanfaatkan pemandu seperti zaman dulu kita memanfaatkan senior kita untuk membawa kita ke puncak gunung gitu. Di dalam sejarah terjadinya pemanduan gunung pun begitu. Orang-orang pergi ke Alp itu membawa tukang pencari batu berharga, gembala di ketinggian untuk mengantar mereka ke puncak karena mereka tahu jalannya. Jadi awalnya pemandu pun begitu, membantu orang untuk ke puncak. Yang pemandu ya paling baik adalah kita berlatih, berpendidikan, mencari pelatih. Yang kedua kalau bisa kita pakai pemandu. Ketiga kalau nggak bisa juga kita cari senior kita yang udah pernah lewat di sini. Zaman saya dulu baru mulai naik gunung, kalau saya nggak punya temen naik, saya ke desa, saya tanya orang desa siapa yang udah pernah ke puncak, saya minta dia ngantar. Gitu. Ya, luar biasa ya. Dari Om Adi. Ya mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman untuk Om Adi ya atas bimbingannya, karena begitu pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tentu sama-sama ya Om ya, kita perlu menggencarkan ataupun menggelorakan namanya protokol kesehatan ini. Nah untuk protokol kesehatan ini memang kalau berbicara di kepemanduan gunung sih itu udah ada teman-teman. Nah nanti teman-teman yang pengen tahu dan ingin berkegiatan di alam bebas bisa cari ataupun nanti temuin panitianya ya. Seperti itu. Ya mungkin itu saja Om. Terima kasih Om atas waktunya telah menyampaikan pemaparannya ataupun sharing-sharing keilmuannya, pengetahuannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Terima kasih Om. Oke.